Hai semuanya, ketemu lagi di konten podcast gua, Filosaci. Ini adalah podcast episode kedua gua. Jadi di episode kedua ini gua sempat bingung kemarin. Gue pengen bahas tentang masalah apaan, padahal baru episode kedua kan. Sebenarnya yang gue bingungin itu bukan apa yang pengen gue bahas, tapi gua harus membahas episode satu kemarin ke episode 2 ini kayak melanjutkan gitu, atau gue harus mengganti topik yang baru. Tapi kayaknya gue pengen random aja nanti setiap episodenya. Jadi kadang gue bahas masalah kehidupan kayak episode kemarin itu, atau gue membahas masalah percintaan kayak episode sekarang ini. Sekarang ini kan gue pengen bahas tentang masalah percintaan. Lebih tepatnya gue pengen membahas tentang masalah posesif dalam suatu hubungan. Apa sih posesif itu? Kalau menurut gue posesif itu yaitu uh, suatu sifat dimana sifat posesif ini biasanya dia terlalu melarang seseorang untuk melakukan sesuatu, atau kayak banyak aturan-aturan yang dia harus tahu jadwalnya. Biasanya kayak gini. Nah, gimana sih sifat posesif dalam suatu hubungan itu? Gue sendiri kurang suka dengan adanya orang posesif. Gue ilfil sih sama orang yang terlalu posesif sama pasangannya. Kayak apapun yang dilakukan pasangannya itu selalu salah di mata dia, kayak gitu. Bedakan ya antara posesif dan cemburu. Kadang orang salah mengartikan bahwa cemburu itu adalah posesif dan posesif itu adalah cemburu. Padahal dua-duanya ini menurut gue beda. Nah, biasanya orang posesif ini dia terlalu takut kehilangan pasangannya. Nah, itu sih bener, tapi caranya yang salah. Orang posesif ini dia harus tahu apapun jadwal pasangannya. Biasanya malah dia yang membuat jadwal. Kayak ketika pasangan pengen jalan sama teman-temannya, dia cenderung mengatur kayak nanti berangkat jam berapa? Jam 4 ya, kayak katakan kayak gitu. Jam 4 ya. Nanti sebelum berangkat kabarin aku dulu ya. Nanti kalau udah sampai sana jangan lupa ngabarin ya. Sampai sana udah ngabarin, ada lagi pertanyaan lain. Sampai seakan-akan semua yang kita lakukan dia harus tahu semuanya. Ngabarin lah, terus mencari tahu siapa aja yang ada dalam pertemanan dia di situ. Ada ceweknya enggak? Nanti kalau ada cewek jangan deket-deket, jangan banyak ngobrol. Apa ya? Yang nggak ada kebebasan. Beda ya dengan cemburu. Kalau cemburu biasanya dia cenderung mengingatkan, bukan melarang. Jadi kayak dia cuman kayak ngasih tahu aja. Jangan berlebihan kalau sama cewek kayak gitu, atau jangan genit-genit sama cewek, nanti di sana hati-hati, kayak gitulah intinya, tidak terlalu berlebihan. Jadi biasanya kalau cemburu ini dia cemburu ke satu orang aja, entah siapapun itu. Tapi kalau dia cemburu sama temen deketnya, ya nggak tahu deh itu masuk posesif atau cemburu ya. Tapi harusnya tetap bisa menjaga sikap. Kayak gue juga ada temen juga kan, dan pasangan dia gue bilang posesif. Ada beberapa temen gue sih yang punya pasangan posesif. Nah, gue kayak melihat atau memperhatikan gitu ya. Ada juga salah satu, apapun yang dilakukan temen gue itu salah. Coba apa ya, kayak nggak ada kepercayaan dalam suatu hubungan. Padahal dia udah berusaha untuk ngomong sejujur-jujurnya, tapi dia tetap nggak percaya aja.
dengan cara dia menanyakan pasangan dia ke gua atau ke temen gua, ada dia nggak di situ, dia beneran ke situ nggak, dia ke situ jam berapa tadi. Kayak apa ya, ini bukan cemburu, bukan posesif lagi. Gua rasa dia udah nggak percaya sama pasangannya. Nah, posesif ini adalah penyakit dalam suatu hubungan. Biasanya kalau udah ada salah satu pasangan yang posesif, ya nggak bertahan lama. Gimana ya? Ya bukannya gue ngedoain, enggak. Tapi biasanya kayak gitu emang. Ya tinggal hitung waktu aja deh. Kalau emang dia berhasil, ya mungkin ada salah satu pasangannya yang harus mengalah dan harus menerima. Takut kehilangan pasangan itu wajar kok. Dan gua rasa semua hubungan harus mempunyai perasaan kayak gini, perasaan takut kehilangan. Tapi ya semoga kalian yang takut kehilangan enggak melakukan hal seperti ini ya, maksudnya terlalu mengekang. Kalau kalian pengen tahu, nggak ada salahnya kok takut tanya ke pasangannya lagi ngapain, kayak gini, ada siapa, boleh. Cuman kalau setiap saat harus di seperti itu kan, dia bakal tetap jenuh, kayak seakan-akan dia nggak punya kebebasan, atau terlalu terkekang gitu ya. Gue sendiri tipikal orang yang nggak suka dikekang. Nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, nggak boleh ini. Aduh, capek tau nggak sih orang dikekang itu. Ya inilah aku. Ya kalau kamu emang sayang sama aku, ya cintai aku apa adanya, cintai gue yang sekarang ini, kayak gitu. Jangan sampai menyakiti diri sendiri. Kita pacaran atau menjalin hubungan yang sehat-sehat aja gitu. Ya kalau emang udah berkeluarga, ya nggak masalah. Namanya juga udah berkeluarga kan, udah ada akadnya, dia udah resmi. Mau nggak mau dong, si istri harus nurut si suami, kayak gitu kan. Intinya kalau sifat posesif ini kalau bisa dihilangkan itu lebih baik. Coba diganti sama sifat cemburu aja, yang dimana sifat cemburu ini tidak terlalu berlebihan seperti layaknya orang yang mempunyai sifat posesif tadi. Nah, buat kalian yang ngerasa sekarang ini jadi orang posesif, gue bilang ayolah mulai sekarang kita belajar untuk percaya sama pasangan kita. Kalau emang udah ketahuan bohong, ya tanyakan, benar nggak kebohongan itu, kayak gitu, apa alasannya. Ya semoga enggak sih, ya semoga pasangan kalian nggak melakukan kebohongan apapun itu. Bohong juga nggak baik kok. Mulai sekarang ya ya introspeksi diri aja. Gue kayak gini baik nggak ya, gue kayak gini pantas nggak ya. Ya semua kalian bisa menimbang-nimbang lah, apa yang pantas dilakukan, apa yang kurang pantas untuk dilakukan. Gue ngomong kayak gini bukan ini ya, sekali lagi bukan untuk menggurui, tidak. Gue pengen sharing aja ke kalian. Ini keresahan gue yang pengen gue sampaikan. Dan semoga kalian yang sekarang sedang menjalin hubungan dengan kondisi seperti ini bisa menghadapinya dengan komitmen kalian tetap harus dipegang sebelum kalian melakukan hubungan itu. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan ke kalian. Kalau semisal emang ada hal positif yang bisa diambil,
ambillah sebagai pelajaran kalian. Gue ada salah kata ya, gue mohon sekali lagi maklumnya kalian, karena gue sendiri masih banyak belajar juga. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast gue Filosaci. Bye.